Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam suasana mendung yang sudah agak menjelang gerimis, Ustadz. Pagi ini kita ingin berdialog membicarakan topik tentang peristiwa Isra Mi'raj sebagai peristiwa yang sangat dahsyat. Memang hari-harinya sudah lewat, tapi tetap terus relevan untuk kita bicarakan. Barangkali Ustadz bisa menjelaskan dari berbagai perspektif terkait dengan peristiwa Isra Mi'raj ini yang sungguh maha dahsyat karena akal manusia nggak bisa menjangkau. Ya, silakan Ustadz. ya, terima kasih. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Mengenai Isra Mi'raj itu informasi kita mendapatkan pertama dari Al-Quran, yaitu surah Al-Isra atau surah Bani Israel atau surah nomor urut 17 ayat 1. Kemudian yang kedua surah An-Najm surah ke-53, beberapa ayat di awal surah An-Najm. Kemudian yang berikutnya adalah informasi dari hadis, hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan beberapa hadis yang menjelaskan mengenai peristiwa Isra Mi'raj, terutama mengenai Mi'raj. Adapun yang Isra itu di surah Al-Isra, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Ayat ini diawali dengan subhanallah. Jadi sesuatu yang kita yakini kebenarannya, kesuciannya, meskipun akal kita tidak langsung ketika ayat itu turun, akal manusia itu bisa langsung memahami. Tetapi setelah perkembangan ilmu teknologi, mulai akal itu bisa mengerti, meskipun tentu tidak mampu mengerti 100%, sehingga pendekatannya pendekatan imani, bukan pendekatan akli. Sehingga diawali dengan subhana. Jadi sesuatu yang sangat agung, yang di luar kemampuan manusia untuk bisa melakukannya, selalu diawali dengan kalimat-kalimat yang juga sangat agung, yaitu termasuk kalimat thayyibah, yaitu subhanallah. Kita dianjurkan paling tidak sesudah sholat fardu membaca subhanallah 33 kali. Kita juga di pagi hari berdoa dengan kalimat-kalimat yang terkait dengan kalimat thayyibah. Nah, kemudian dari perspektif bahasa, ayat ini surah Al-Isra ayat 1 ini juga secara bahasa sangat sempurna, dimana kalau dalam bahasa Arab untuk membentuk sebuah kalimat yang disebut dengan jumlah mufidah atau kalam atau kalimat yang bisa dimengerti atau kalimat sempurna, itu sebenarnya cukup dua kata juga bisa. Misalnya antara fi'il dan fa'il, misalnya zahaba Muhammadun, itu sudah cukup tuh, Muhammad telah pergi. Atau ditambah dengan maf'ul, misalnya qara'a Hamid Al-Quran, Hamid membaca Quran. Jadi ada fi'il, ada fa'il, ada maf'ul. Atau mungkin ditambah keterangan waktu, dzarf zaman, keterangan tempat, dzarf makan. Ini juga yang lainnya. Nah, kalau kita melihat perspektif bahasa, ayat ini sangat sempurna. Pertama ada perbuatan, itu memperjalankan. Lalu ada
pelakunya yang memperjalankan, yaitu Allah dengan sifatnya Subhana, yang Maha Suci. Kemudian ada yang diperjalankan, yaitu Muhammad. Kemudian ada waktu atau keterangan waktu, yaitu lailan. Kemudian keterangan tempat, minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Kemudian ada keterangan sifat tempat, alladzi barokna haulahu, yang kami berkahi sekeliling. Kemudian ada keterangan tujuan, linuriyahu min ayatina, untuk kami perlihatkan kepadanya. Dan dalam kalimat tujuan ini ada fa'ilnya, ada maf'ulnya, gitu. Ada fi'ilnya, linuriyahu min ayatina. Kemudian ada keterangan sifat daripada pelaku, innahu huwas samiul basir. Jadi ini kalimat sangat sempurna sekali. Nah, kemudian yang berikutnya mengenai maknanya. Nah, ini kejadian Isra Mi'raj itu para ulama bersepakat terjadi ketika Nabi masih di Mekah, belum hijrah. Adapun kalau mereka berbeda pendapat itu biasa tentang kapan terjadinya, tapi yang jelas terjadi sebelum hijrah, apakah bulan Rajab atau apa, dan orang ulama Indonesia itu menyepakati itu terjadi di bulan Rajab, tanggal 27 Rajab gitu. Tapi kalau kita baca kitab seperti Sofi Rohman Al-Mubarakuri dalam kitabnya Ar-Rohiqil Mahtum atau Sirah Nabi, itu ada 3 versi. Kita tidak membicarakan versi-versi kapannya karena tidak penting. Tapi yang penting itu bahwa pernah terjadi namanya Rasulullah Muhammad SAW itu diperjalankan, tidak berjalan sendiri. Sehingga kalau dianggap tidak masuk akal ya silahkan, tetapi yang jelas ada zat yang maha kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang memperjalankan. Jadi beliau tidak berjalan sendiri. Kalau atas kemauannya sendiri tentu tidak mungkin, kira-kira begitu. Tapi kalau Allah, apa yang tidak mungkin? Jadi semuanya serba mungkin. Dan peristiwa ini terjadi menurut keterangan itu hanya semalam, lailan, dari 1 malam. Artinya berangkat dari Mekah itu waktu masuk malam, ya maghrib seperti itu ya. Lalu tiba sebelum masuk waktu siang atau sebelum terbit fajar atau sebelum subuh, sudah sampai lagi. Berarti melakukan perjalanan pulang balik. Nah, perjalanannya itu disebutkan yang disebut dengan Isra Mi'raj ini, dalam pengertian Isra-nya itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa sebenarnya artinya masjid yang paling jauh. Tapi ada yang menerangkan itu Masjid Baitul Maqdis di Palestina, yang jaraknya kalau ditempuh itu bisa beberapa bulan pada waktu itu dengan kendaraan unta. Tapi ini hanya sebentar saja. Lalu kemudian Mi'rajnya di surah An-Najm itu antara lain walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha inda jannatul ma'wa. Jadi Nabi pernah melihat Jibril itu di Sidratul Muntaha. Berarti itu Nabi pernah ke sana, pernah ke Sidratul Muntaha. Nah, dalam hal ini ada yang mengatakan bahwa sebenarnya ini adalah tidak fisik sifatnya, tapi ruh saja, perjalanan ruh. Tapi itu terbantah dengan penggunaan lafaz bi'abdihi. Jadi kata subhanalladzi asra bi'abdihi, abdun itu adalah jasad dan ruh. Jadi tidak hanya ruh saja. Jadi bukan hanya dalam mimpi saja. Meskipun banyak keterangan Al-Quran mengenai mimpi, kan ada mimpinya Nabi Ibrahim dan sebagainya. Tapi ini bukan mimpi. Jadi ini betul-betul kejadian di mana secara jasmani dan rohani itu terjadi pada Nabi Muhammad SAW. Kemudian kalau di dalam hadis Nabi itu saya ada kitab kumpulan hadis qudsi. Nah, ini ada dalam rangkaian hadis qudsi yang
Saya pernah baca itu ada Sahih Bukhari itu panjang sekali, Sahih Muslim panjang sekali kisahnya itu. Jadi kisahnya itu terekam dalam banyak kitab hadis. Ada Bukhari, ada Muslim, ada Tirmidzi, Nasai dan lain-lain. Nah, di mana dijelaskan bahwa Nabi mengalami yang disebut dengan Mi'raj. Nah, jadi kalau Asra Yusri Isra'an itu berjalan, tapi biasanya istilah Asra itu perjalanan tapi orang nggak tahu. Jadi itu di malam hari. Maka ada istilah sir itu rahasia atau sembunyi-sembunyi. Maka ada nikah siri. Terus ada istilah dakwah siriyah, dakwah sembunyi-sembunyi. Ada juga perang yang disebut dengan Syria, perang yang Nabi tidak mengikuti. Nah, jadi Asra Yusri Isra'an itu memperjalankan. Kemudian kalau Mi'raj itu dari Aroja itu naik. Jadi Mi'raj itu bisa berarti tangga naik atau alat untuk naik. Nah, beliau itu dikisahkan naik dengan kendaraan yang disebut dengan buruk. Buruk sendiri dari barkun ya, artinya kilat. Jadi kalau dibilang ya kendaraannya itu super kilat. Kalau kita belajar kecepatan cahaya yang paling cepat kan cahaya 1 detiknya 300.000 kilometer. Nah, adapun jarak kalau dari bumi ini ke langit ke-7 terus sampai ke puncaknya itu Sidroh Muntaha. Muntaha itu artinya sudah nggak ada tempat lagi di atasnya. Muntaha itu artinya yang terakhir, intaha itu habis, sudah nggak ada lagi. Nah, itu nggak tahu berapa itu jaraknya, ya kan? Ya. Pastilah sangat jauh sekali. Dan itu menggunakan buruk. Digambarkan buruk itu adalah seperti kuda tapi lebih kecil, tapi lebih besar dari khimar, keledai, terus bersayap dan berwarna putih dan sebagainya. Ya, wallahu alam seperti apa kan. Nah, lalu tapi kalau kita berpikir begini, satu hari di sana, katakanlah di akhirat gitu ya, di luar angkasa gitulah, itu kan seperti 1 tahun, 1000 tahun. Jadi kalau diibaratkan, kalau kecepatannya, ya itu kecepatannya kan berapa kalinya kendaraan yang digunakan itu, ya kan? Kalau ibaratnya 12 jam ya, kalau malam itu 12 jam, itu 12 jam kita di sini itu sudah, tapi menggunakan perhitungan akhirat ya, itu mungkin sudah bolak-balik itu ya, tadi, ya kan? Kita menganggapnya 12 jam, padahal sebenarnya ini kecepatannya berapa? Kalau 1 detik saja 300.000 kilo. Kalau 1 jam berapa? Terus 12 jam berapa? Jadi mungkin kalau mau menghitung, tapi untuk apa itu seperti itu. Nah, lalu di langit pertama dikisahkan beliau bersama malaikat Jibril kan, itu ketemu ya, anak langit terbuka kan, istilahnya dodok-dodok itu kan menunjukkan bahwa orang bertamu itu harus sopan, dodok-dodok. Terus siapa? Terus ditanya Jibril, sama siapa, apakah dia diutus, itu selalu dibukakan. Jadi itu ada etika dalam melakukan perjalanan, singgah di satu tempat itu ya tidak nyelonong saja, tapi ada dialognya dengan tuan rumah seperti itu, penjaga dan penjaga. Bertemulah beliau dengan Nabi Adam alaihissalam. Lalu ada dialog di situ, didoakan dan sebagainya. Lalu bertemu lagi di langit kedua dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Naik lagi bertemu dengan Nabi Idris. Terus naik lagi bertemu dengan Nabi Harun. Lalu bertemu Nabi Musa. Lalu di langit ke-7 bertemu dengan Nabi Ibrahim.
lalu naik lagi ke Sidratul Muntaha. Nah, kemudian berikutnya di hadis itu ada penjelasan beliau menerima perintah sholat 50 kali sehari semalam. Lalu beliau turun dan disarankan Nabi Musa. Menjadi ada yang kemudian akhirnya 5 waktu. Tapi kalau baca beberapa kitab-kitab hadis itu ada yang berkurang 5, lagi. Ya. Ada yang tidak, kurang separuh terus gitu. Jadi tentang istilah orang tawar-menawar itu saya nggak setuju. Ini hanya menunjukkan begini, hanya menunjukkan bahwa meskipun itu 5 tapi itu senilai 50 karena setiap kebaikan dilipatkan 10 kali lipat. Itu kan ada ayat Quran surah Al-An'am 160, ada hadis Nabi dan pernah kita bicarakan juga itu. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Dan kebaikan itu adalah dilipatkan atau dianggap seperti melakukan 10 kali. Nah, kemudian pulang. Nah, pulang orang-orang ketika mendengar Rasulullah melakukan Isra Mi'raj ini banyak yang tidak percaya. Lalu yang percaya itu adalah Abu Bakar yang kemudian diberi gelar As-Siddiq. Gitu. Nah, ini peristiwa terjadi sesudah wafatnya istri beliau itu Khadijah atau Sayyidah Khadijah binti Khuwailid dan juga paman beliau Abu Thalib bin Abdul Muthalib, di mana beliau dalam sejarah itu mengalami kesedihan karena ditinggal 2 orang yang selama ini membela, membantu, mendukung dakwah beliau. Pada saat atau pada tahun yang sama meninggal, lalu dikenal dengan istilah Amul Husni atau tahun kesedihan. Tentu kalau merujuk kepada kesedihan seorang muslim, apalagi seorang rasul, itu tentu tidak berkepanjangan. Maksimalkan bersedih itu hanya 3 hari. Lalu beliau mendapat hiburan dalam keadaan bersedih, dalam keadaan ditekan orang-orang kafir Quraisy. Allah tunjukkan kebesaran, kehebatannya, dan beliau langsung mengalaminya. Nah, meskipun kemudian banyak yang menyaksikan atau meragukan, tapi ketika ada kafilah yang baru pulang berdagang dari Palestina, lalu mereka menanyakan, coba sebutkan jumlah tiang itu beliau bisa menjawab gitu. Jadi faktanya beliau mengetahui, dan sekarang kita lebih bisa mengakui lagi, bukan hanya secara imani tadi, tapi sekarang kan tercipta kendaraan ke luar angkasa dan sebagainya. Nah, perintah sholat ini menjadi referensi tentang ibadah yang paling utama. Oleh karenanya diperintahkan sehari 5 kali, kemudian perintah langsung. Meskipun pada waktu turun tidak langsung beliau melaksanakan, karena dalam sejarah tasyrik kewajiban sholat itu tahun kedua Hijriah. Ya, karena sarananya kan belum ada. Jadi waktu di Mekah kan Masjidil Haram itu penuh dengan bala. Ya. Kemudian penguasa politiknya masih Abu Jahal, ya kan? Siapa yang keluar situ ya bisa dibunuh kan gitu kan. Jadi memang sarana prasarananya belum ada, tapi perintahnya sudah ada. Ini kan sama dengan kalau misalnya ada undang-undang sudah diketok di DPR misalnya gitu ya, yang pemerintah menyepakati, kan belum langsung dilaksanakan, masih harus di lembaran negara, masih di sosialisasi gitu kan, baru mungkin 2 tahun atau 3 tahun. Begitu juga dengan sholat itu. Tapi meskipun demikian Nabi juga sudah sholat. Ya tentu sholatnya tidak seperti yang 5 waktu itu. Jadi beliau hanya ada yang mengatakan ukur tawa asila pagi dan sore. Tentang tata cara sholatnya juga belum dijelaskan waktu di Mekah, di Masjid Sembunyi. Dan sebelumnya kan Nabi Ibrahim ya sholat, Nabi Isa ya sholat. Jadi saya tadi juga menyampaikan dalam pengajian itu
bahwa nabi-nabi itu ya kalau ditanya agamanya apa ya Islam. Nabi Adam ya agama Islam, Nabi Nuh agama Islam, Nabi Isa itu orang Muslim, dia sholat, dia zakat gitu. Lalu kenapa kok sekarang istilahnya jadi Nasrani, Yahudi? Ya itu orang-orang yang menyimpang dari ajaran Nabi Musa, harusnya sudah tidak lagi, sudah dihapus dengan adanya Islam dalam arti Al-Quran dan Nabi Muhammad, tapi mereka tetap tidak mau mengikuti Nabi Muhammad, maka disebut Yahudi, mengikuti Yahuda, disebut Nasrani. Harusnya kan mereka Muslim, ya sholat, ya puasa. Nah, kemudian dalam keterangan tentang sholat ini banyak sekali ya hadis-hadis. Antara lain misalnya ju'ilat qurratu aini fi sholat, dijadikan ketentraman, kebahagiaan hatiku pada waktu sholat. Jadi Rasul itu dan kita hendaknya juga mengikuti, yaitu ketika sholat itu merasa tenang, merasa tentram. Dia sholat dan juga perbuatan keji dan mungkar. Surah Al-Ankabut ayat 45. Terus sholat khusyuk Al-Baqarah 45, 46, Al-Mu'minun ayat 1, ayat 2 dan sebagainya. Wah, ternyata sholat itu manfaatnya sangat besar. Menjadi orang itu berjamaah itu harus bersatu dalam satu komando. Ya kan, kalau nggak ada imam, nggak ada komando, akhirnya bercerai-berai, gampang diadu domba. Sholat juga mendidik kita untuk disiplin waktu. Sholat itu mendidik kita untuk tawadhu, untuk rendah hati. Sholat itu mendidik kita untuk bersih, bukan hanya lahiriah tapi batiniah dan sebagainya. Banyak orang menulis tentang sholat, bahkan ada dulu pelatihan sholat khusyuk ya, dengan biaya yang mahal dan lain sebagainya. Nah, singkat kata, Isra Mi'raj ini betul-betul termasuk mukjizat yang diterima oleh Rasulullah untuk menunjukkan betapa hebatnya kekuasaan Allah. Meskipun demikian, ada yang semakin beriman, tapi juga ada yang malah semakin kufur ya. Dan malah mengatakan yang tidak pada Nabi Muhammad SAW, meskipun bukti-bukti empirik itu menunjukkan kebenarannya. Apalagi zaman sekarang harusnya lebih yakin lah ya. Jadi intinya sebagai closing atau poin terpenting dari peristiwa Isra Mi'raj adalah perintah sholat itu ya? Perintah sholat, tapi kenyataannya banyak orang Islam yang tidak sholat ya. Jadi sangat rugi sekali kalau orang meninggalkan sholat. Sangat rugi juga orang sholat 5 waktu fardu tidak berjamaah. Ya, seperti itu. Dan nanti di Yaumul Hisab yang pertama hisab adalah sholat. Awal ma yuhasabu bil abdu yaumil qiyamah as-sholat fa in sholahat sholaha sa'iru amali wa in fasadat sa'iru amali. Jadi yang pertama dihisab itu sholatnya. Kalau bagus ya bagus, kalau jelek yang lain itu jelek. Jadi pengaruhnya luar biasa sholat. Nah, kalau kok ada orang sholat kok nggak berpengaruh, perilakunya nggak berubah, ya itu bukan salah sholatnya. Ya, sholatnya belum benar lah ya. Nah, belum benar sholatnya. Baik Ustadz, cukup komprehensif penjelasan tentang Isra Mi'raj, meskipun dipadatkan karena itu peristiwa yang tidak akan pernah habis-habis untuk dikupas. Ya. Mudah-mudahan kita bisa menjadi pengamal-pengamal sholat yang istiqomah sampai akhir hayat kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.